Baik, kami lanjutkan lagi ke osteoartritis lutut. Ini penyebabnya belum pasti ketahui, namun berikut ini merupakan faktor predisposisi yang dapat mengakibatkan osteoartritis di lutut. Salah satunya umur. Kenapa umur? Karena kartilage persediaan sebagai bantalan penahan tekanan. Semakin tua, semakin kurang elastis, semakin akan mengakibatkan gangguan fungsi. Terus ke gangguan mekanik. Ini gangguan mekanik bisa karena trauma atau trauma langsung, baik kecil yang dialami sepanjang masa atau menjelang usia lanjut atau lansia. Ketiga adalah gangguan bentuk sendi, genung valgus atau genung parus. Biasanya ini seperti yang di samping itu, biasanya kalau genung valgus bentuknya seperti X itu. Yang tengah itu normal, yang sebelah kanannya itu sisi kanan saya adalah genung parus, yaitu biasanya cenderung lateral karena berat badan biasanya pengaruh juga. Terus yang kegemukan atau obesitas, kegemukan sama obesitas juga mempengaruhi juga, sama penyakit endokrin, penyakit sendi lainnya, sama jenis kelamin. Slide selanjutnya. Nah, osteoartritis lutut ada 4 tahapan yang kerusakan sendi rawan lutut. Satu adalah tahap terjadinya penurunan kadar proteoglikan, sedang kalogen masih normal. Itu ada di seperti gambar di samping, itu ada yang tutup normal atau yang udah lututnya udah ada pengapuran. Tahap kedua adalah celah semakin dalam tetapi belum sampai ke perbatasan daerah subkondral. Jumlah sel rawan ini mulai menurun, begitu juga kolagennya. Itu seperti ada di bawah slide yang gambar kedua itu. Terus yang tahap ketiga adalah celah tadi akan semakin dalam sampai daerah subkondral. Kita dapat menjadi sangat besar dan pecah sehingga permukaan menjadi tidak teratur. Itu contoh seperti yang ketiga itu. Dan yang keempat, serpihan rawan sendi yang terapung dalam cairan sendi dan akan dipagosit sel-sel membran sinovial dan terjadilah reaksi radang. Slide selanjutnya. Nah, ini osteoartritis sendi lutut, ada beberapa gejala dan tanda. Satu adalah gerak tubuh yang terlalu besar, jadi pembebanan di lutut, mengalami stres, dan membersihkan juga permukaan yang akan kayak serabut dan selama latihan terjadi nyeri sendi semakin sangat sakit sekali saat tertekan, dan malam hari terutama bila diam, di siang hari banyak bergerak, biasanya terjadilah penderita sangat nyeri saat melakukan aktivitas. Yang kedua adalah kekakuan sendi disebabkan oleh fragmentasi dan terbelahnya kartilago persendian, serta kekakuan disebabkan oleh kekakuan otot tonik, yaitu otot di daerah otot quadriceps. Dan yang selanjutnya adalah keterbatasan gerak. Hal ini berbeda dengan kekakuan karena sifatnya permanen dan biasanya mengalami kelemahan otot, deformitas, pembekakan sendi. Terus selanjutnya krepitasi. Hal ini dikabarkan permukaan sendi tidak rata, kasar karena hilangnya rawan sendi. Maka terjadilah seperti bunyi di daerah lutut, baik terutama saat digerakkan. Terus selanjutnya adalah kelemahan pada otot dan atrofi otot, lebih disebabkan karena disuse. Slide selanjutnya. Ya, sepertinya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Yang berikut ada peragaan. Oh, enggak ini. Langsung yang peragaan ada slide yang kedua. Oh, yang terapi fisik. Ayo bergerak sehat ini. Nah, Ya. Sebelum latihan senam, kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip yang harus dilakukan agar latihannya dan bergeraknya lebih baik dan lebih sehat. Oke, selanjutnya.
Latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas yang terstruktur dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, prinsip dari fisik ini ada beberapa, yaitu ada latihan yang baik, latihan yang benar, latihan terukur, dan latihan teratur. Lanjut. Nah, untuk latihan yang baik, latihan fisik yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan. Jadi, kalau mau ada latihan, keadaannya harus fisiknya baik dan keadaan fit. Dan kedua adalah lingkungan yang sehat, aman, nyaman, tidak rawan cedera, dan menggunakan pakaian sepatu yang aman. Nah, yang selanjutnya adalah latihan yang benar. Latihan yang benar ini harus fisik yang dapat secara bertahap, dimulai dari pertama latihan pemanasan, termasuk peregangan ya sekitar 5 sampai 30 menit, dan lanjut ke latihan inti, dan lanjut lagi ke latihan pendinginan. Lanjut. Belum. Nah, lanjut ke latihan yang teratur dulu. Yang teratur belum. Latihan yang terukur, jadi harus dihitung denyut nadinya. Nah, nanti untuk latihan yang terukur yang terakhir, untuk mencapai hasil yang optimal, olahraga perlu dilakukan minimal 3 kali seminggu untuk latihannya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita coba hari ini untuk melakukan senam lutut dengan alasan bahwa dengan membantu ini maka gerakan mudah untuk redakan nyeri lutut bisa membantu kita semua dalam aktivitas sehari-hari. Baiklah, kita coba untuk senam lutut diperagakan oleh tim fisioterapi Rumah Sakit Permata Depok. Persiapannya teman-teman dari tim fisioterapi Permata Depok ini sedang melakukan latihan. Nah, ini bisa dilakukan dengan memakai handuk atau alat seadanya, bisa dengan tidak memakai handuk. Mungkin ada temennya juga yang memperagakan yang nggak pakai handuk. Nah, kita gitu aja kira. Ya, mulai gerakannya ini yang pertama untuk senam lutut, untuk gerakan meredakan nyeri lutut. 1, gerakan menarik 1 kaki, diulang sebanyak 4 kali gerakan menggunakan handuk atau tidak menggunakan handuk. Mulai. 1, 2, 3, 4, sudah cukup. Nah, bisa bergantian sekaki sebelahnya. Tapi jika nanti ada nyeri, ada bengkak, ada kaku atau sebagainya, itu mohon latihannya dihentikan, diulangi nanti sesudah reda rasa nyerinya. Tapi insya Allah sih kalau latihannya baik, insya Allah sih selain lututnya mengurangi nyerinya, insya Allah otot-otot di daerah paha atas, paha bawah itu membantu untuk mengurangi nyerinya. Jadi jika nanti ada keluhan apapun bisa dikonsultasikan ke dokter atau bisa konsultasi ke Rumah Sakit Permata Depok. Terus yang kedua, siapin teman-teman yang kedua. Jadi duduk di kursi. Duduk di kursi. Dimana ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah sudah melakukan hal yang sama seperti di rumah sakit teman-teman fisioterapi Permata Depok. Semoga bermanfaat. Insya Allah sih ini membantu sekali buat keluhan-keluhan terutama di daerah lutut. Yang kedua adalah gerakan membuka lutut diulangi sebanyak 4 kali. Mohon teman-teman dilakukan dari bawah ke atas. 1, 2, 3, itu nggak pakai. 4,
4 ya, diulangi 4 kali gerakan, baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Tapi kalau di tempat saat duduk itu harus tegak ya, jadi posisinya badan tegak, kaki di lantai. Nah, untuk selanjutnya adalah gerakan yang ketiga, gerakan melipat menepuk lutut sebanyak 4 kali, gerakan sambil tidur tengkurap, ditahan 15 sampai 60 detik. Ya, ibu-ibu silakan dilakukan di rumah dengan melakukan gerakan menekuk. 1, ditahan sekitar 15 sampai 60 detik. Lepas. Ulangi lagi sebanyak 4 kali. 4 kali. Jika saat digerakin ada keluhan sakit, ini juga sama. Jadi setiap gerakan yang dilakukan, jika ada keluhan yang tidak nyaman atau merasa kelelahan, mohon dihentikan. Yang kelima adalah gerakan menepuk lutut, kaki posisi tubuh menghadap ke depan, gerakan diulang 4 kali. Ya, posisinya sambil berdiri di depan kursi, posisi tegak, pandangan tetap lurus ke depan, kaki ditekuk, mulai tekuk lututnya, berdiri. Oh. Tapi diulang lagi yang dari tempat tadi. Bilang ya. Nanti. Oh gitu satu aja kan? Aku di situ ya? Itu kan Oh iya. Taruh. mati. Enggak. Ini jelek nggak ini? Dulu. Jom. Pegang aja. Ini boleh dari mana tadi? Gitu, Pak. Yang mulai mata ini dari sini. Emang bisa diulang ya? Enggak, cuma dia tadi. Iya, boleh sampai full gitu. Bola. Nanti kok pakai bola mah? Nah, itu udah balik lagi. Nggak usah sampai. Ya, lanjutkan, Pak. Ya baik, mohon maaf ini ada gangguan trouble. Kita lanjut ke gerakan yang ketiga, adalah gerakan melipat atau menepuk lutut sebanyak 4 kali, digerakkan sambil tidur tengkurap, ditahan 15 sampai 60 detik. Silakan dimulai, teman. Tahan sebentar, 15 menit kurang lebih. 15 detik, maaf. Turun, diulangi lagi 4 kali gerakan. Nah, ini jika nanti ada keluhan juga tolong dihentikan. Gerakan yang ini lanjut. Bagus tuh. Lanjut. Baik, lanjut. Gerakan selanjutnya adalah gerakan melatih kelenturan paha depan dan mobilisasi lurus sebanyak 6 kali. Bisa sambil berdiri di tembok pakai bola. Satu lagi sih, Pakai bola. Satu aja. Udah itu tempelin di tempatnya dulu, Pak. Bantuin. Nah, iya begitu. Ditekan. Silakan teman-teman tekan lututnya ke arah belakang. Diulang sekitar 6 kali gerakan. 1 2 3 4 5 6. Selesai. Dilanjutkan dengan gerakan berikutnya adalah gerakan menekuk lutut, kaki posisi tubuh menghadap ke depan, gerakan diulang 4 kali. Silakan. Mulai. 1 2 3 4. Cukup. Gerakan selanjutnya, gerakan mengangkat tubuh yang tertumpu pada ujung jari kaki. Gerakan diulang 4 kali gerakan. Silakan dimulai. 1 2 3 4. Cukup. Terima kasih teman-teman sudah membantu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua
Di sini kami memberikan seminar untuk memberikan manfaat kepada semuanya. Semoga web seminar ini berguna buat kita semua. Sebelum kita tutup web seminar ini, mungkin nanti kalau ada masukan atau kritik yang membangun buat fisioterapi atau khususnya buat Rumah Sakit Permata Depok, atau mau konsultasi atau mau ini, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Permata Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.